Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, kembali saya akan mengkritisi doktrin Tritunggal yang tidak ada di Alkitab. Karena ini sudah berlangsung 2000 tahun ya. Jadi begitu mengakar ya, kalau itu sudah karatan tuh benar-benar karatan lumutan begitu ya, doktrin ini ya. Sehingga sulit bagi para pendeta Tritunggal itu untuk diberitahu ya mengenai kebenaran Alkitab, itu agak sulit. Nah, tapi percayalah, apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Dan bagi Bapak Ibu yang mengimani Tritunggal, ya silahkan diimani ya, silahkan diimani. Tetapi saya tetap akan menyuarakan kebenaran Alkitab. Nah, kita akan melihat dari 2 Yohanes 1 ayat 7 ya. Saya bacakan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, dan yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Saya ulang lagi, perhatikan ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini penyesat ya. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Yang tidak mengakui Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ya, mereka mengakui sebagai apa? Oh, sebagai Tuhan. Oh, sebagai apa? Oh, sebagai Allah. Begitu ya. Ini ayatnya. Ini ayat Alkitab ya. Bapak Ibu catat tuh dari 2 Yohanes 1 ayat 7. Dikatakan apa? Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, jadi Bapak Ibu lihat, kami dari Gereja Alkitab Allah Esa menyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah. Nah, kalau kami menyembah, masa kami dibilang sebagai penyesat? Tidak. Karena kami mengakui bahwa Yesus Kristus itu waktu dia datang itu sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah. Seperti yang diyakini oleh begitu banyak aliran-aliran dari Tritunggal. Nah, sebab itu mereka itu menjadi target sasaran tembak dari umat siapa lagi yang mengatakan, oh Allahnya 3. Begitu kan? Kenapa? Coba perhatikan lagi nih. Kan ini kan dari sebuah keyakinan yang salah. Iya kan? Keyakinan bahwa mereka itu berpikir bahwa Allah itu Tritunggal, walaupun mereka kemas dalam 3 pribadi satu hakikat atau tiga manifestasi dalam satu apalah begitu ya. Itu tidak ada di Alkitab, tidak ada. Alkitab mengatakan Allah satu. Nih, saudara catat. Roma 3 ayat 20. Catat. Roma 16 ayat 27. Oh, tadi Roma 3 ayat 30 ya. Nah, sekarang 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. 1 Korintus 12 ayat 6. Galatia 3 ayat 20. Efesus 4 ayat 6. Yakobus 2 ayat 19. Nah, ini saya bacakan salah satunya ya, dari Yakobus 2 ayat 19 ya, bahwa Allah itu satu ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Setan aja gemetar. Mereka percaya bahwa Allah itu satu. Nah, Tritunggal nggak percaya Allah itu satu. Allah itu 3. Allah itu dipecah belah. Itu fitnah terhadap Allah. Itu fitnah terkejam kepada Allah, yaitu memecah belah Allah menjadi 3.
Ini ayatnya. Yakobus 2 ayat 19. Iya kan? Nah, mereka berdasarkan pada, oh iya tapi kan ada itu loh, ada konsepnya, konsep lagi. Walaupun nggak ada tulisannya, harusnya kalau nggak ada tulisannya jangan dikonsep-konsepin, begitu. Nah, iya, coba kita lihat deh katanya ini saya catat nih. Di Kejadian 1 katanya. Di Kejadian 1 ya, di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 nih. Saya bacakan nih. Ini dalih mereka loh, terutama Tritunggal apa tuh? Ortodok ya. Ini saya bacakan ya. Kejadian 1 ayat 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu tadi ayat pertama ada Allah. Ayat kedua ada roh Allah. Ini ayat ketiga, ini alasan mereka. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini katanya firman. Jadi ayat pertama ada Allah, ayat kedua ada roh Allah, ayat ketiga ada firman Allah. Nih kita bahas. Mari. Yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Lalu ayat kedua ada roh Allah. Coba perhatikan. Mereka bilang ini ada dua, ya. Ada Allah, ada roh Allah. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh. Nah, Allah itu roh. Nah, jadi kalau mereka klaim ayat 1 dan ayat 2 dari Kejadian 1 ini, mana yang benar? Mereka salah. Alkitab yang benar. Bahwa ini Allah itu adalah roh. Roh Allah adalah Allah. Selesai. 1, bukan 2. Nah, lalu, oke, stop dulu ya. Itu 1 ya. Kita lihat di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman bersama-sama dengan Allah. Apakah 2? Itu ada firman. Ayat selanjutnya, firman itu adalah Allah. 1. Selesai? Sama. Iya kan? Kata lagi kan? Argumentasi mereka kan? Lalu ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Mana yang mengatakan pribadi firman itu? Mana di sini? Nggak ada. Di sini dikatakan apa? Berfirmanlah Allah. Berarti Allah bersabda. Beda firman dengan huruf F ya, F besar, dengan firman F kecil. Beda. Firman itu dengan F kecil itu sabda Allah, perkataan Allah. Tetapi kalau firman dengan F besar itu adalah Allah. Nah, kan nggak mudeng kan? Itu maka saya katakan firman itu adalah Allah. Mana yang 3? Di mana 3? Mereka selalu berdalih katanya dari sejak penciptaan katanya dari kitab yang pertama tuh dari Alkitab katanya sudah ada Tritunggal. Mana Tritunggal? Nggak ada. Tadi yang saya bacakan itu berapa ayat itu? Semuanya mengatakan satu. Allah itu satu. Bapak Ibu baca. Allah itu satu. Nggak ada Allah Tritunggal. Nggak mungkin bentrok. Di satu sisi Allah mengatakan, oh ini apa nih Allah Esa. Tapi di sisi lain ada lagi mengatakan, oh itu Allah Tritunggal. Nggak mungkin dalam satu kitab itu. Nggak mungkin. Kalau satu ya satu. Itu harus ada kepastian satu. Nggak 3. Tapi kan mereka ini selalu berdalih. Oh menurut ini, menurut itu, menurut ini. Menurut itu, menurut ini atau menurut Alkitab. Kalau saya tetap pegang Alkitab. Karena itu adalah firman Allah. Amin. Jadi banyak satu akan
pergi ke seluruh dunia dan menyesatkan banyak orang. Itu yang tadi kita baca itu di mana, di 1 Timur apa, di 2 Yohanes 1 ayat 7. Iya kan? Lalu mereka berkata, yang disalib itu Tuhan. Tuhan kok disalib? Mana bisa Tuhan disalib? Tuhan adalah roh. Jadi firman itu menjadi manusia. Di Yohanes 1 ayat 14. Mana tuh? Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman menjadi manusia. Bukan firman menjadi Tuhan. Yang lahir adalah manusia. Lukas 1 ayat 31 ya. Matius 1 ayat 21 ya. Yang lahir adalah manusia, bukan Tuhan. Amin. Amin. Jadi penyesat itu ya, penyesat itu adalah apa? Antikristus. Nah, itu bukan dari kalangan di luar Kristen, tetapi mereka itu yang mengaku-ngaku Kristen, yang mengatakan oh Alkitabnya adalah Alkitab, padahal mereka tidak meyakini itu, tidak meyakini. Kalau mereka meyakini satu-satunya Alkitab sebagai firman Allah, maka mereka akan melihat bahwa Allah itu satu, tidak tiga, tidak. Nih kalau saya senang bacakan lagi ya dari Yohanes tadi berapa tuh? Yakobus ya. Yakobus 2 ayat 16 ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu. Setan aja percaya Allah satu, Tritunggal nggak percaya. Tuh, iya kan? Setan aja gemetar, Tritunggal nggak gemetar. Aneh kan? Nah, patah lagi. Jadi ya, sekali lagi ya Bapak Ibu ya, baca Alkitab. Bapak Ibu akan memahami ya Alkitab ya di atas rata-rata para pendeta Tritunggal itu. Percaya saya, kalau Bapak Ibu ikut aja STAOL, Sekolah Tinggi Alkitab Online, murah. Benar Bapak Ibu. Ini dengan demikian Bapak Ibu nggak bisa dibohongin, Kenapa? Di STAOL itu Bapak Ibu akan hanya Alkitab saja yang akan dipahami, gitu loh. Bukan buku-buku lainnya, enggak, benar. Untuk keselamatan nggak perlu buku-buku lainnya, nggak perlu. Hanya diperlukan Alkitab karena Alkitab adalah firman Allah. Kalau Bapak Ibu yakin bahwa Alkitab adalah firman Allah, pasti Bapak Ibu akan mengerti bahwa Allah hanya satu, tidak tiga, tidak pribadi, apapun juga namanya. Allah satu, roh dan maha hadir. Amin. Ikut aja. Saya sarankan bagi Bapak Ibu ya, ikut STAOL. Murah, sangat murah. Ya. Lalu Bapak Ibu akan menemui satu-satunya Allah saat ini ya, yaitu Yesus Kristus. Pada saat Bapak Ibu menyembah Yesus Kristus, maka sekali lagi saya katakan akan dibukakan semuanya tuh pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci. Amin. Ya, jadi penyesat itu dari orang yang mengaku beragama Kristen. Padahal bukan karena mereka tidak menyembah Kristus, mereka menyembah Tritunggal, begitu. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat membuat Bapak Ibu sedikit terbuka lah ya pikirannya ya. Ada WhatsApp-nya itu, WhatsApp dari sekretariat itu ya. Bapak Ibu hubungi itu. Ya, Bapak Ibu katakan ingin
memahami Alkitab, ikut Staol untuk bisa mengerti kitab suci. Amin. Shalom.